Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan ini kita masih diberikan pertolongan oleh Allah untuk tetap bisa belajar dan membahas kitab Mirqatus Su'udi Tasdiq, yaitu karya dari Syekh Muhammad Nawawi, sebagai syarah atau penjelasan dari kitab Sulamut Taufik, karya daripada Syekh Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Dan kali ini masih dalam pembahasan mengenai murtad secara i'tiqad. Seperti biasa, sebelum kita belajar bersama, mari kita tata niat kita terlebih dahulu. Kita berniat mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian kali ini benar-benar dipandang oleh Allah dengan pandangan ridho, dan semoga kajian kali ini menjadi perantara akan rahmat Allah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi bid-dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aw nasaba utawa bangsaake sapa wong ai azza tegese bangsaake sapa wong lahu maring Gusti Allah tabaraka mudak-mudak kebagusane sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah bangsaake sifatan ing sifat yajib kang wajib apa tanzihuhu bersih Gusti Allah anha saking sifat ijma'an kelawan sepakati ulama kal jismi koyo dene jisim ai idza kana tegese nalikane ono apa an-nasabu nisbat iku sorihan kang sorih biangkola kembali kelawan yen to ngucap sapa wong ing ucapan huwa utawi Gusti Allah ta'ala mau suci sapa Allah iku jismun jisim kal ajsami koyo dene pira-pira jisim li sorahatihi krana oleh mertelakake wong fil hudusi ing dalam hudus wa tarkibi lan susunan wal alwani lan pira-pira warna wal ittisali lan sambung fayakunu mongko ana sapa wong iku kufron diarani kufur liana ukrono temustine wong iku asbatan atau bagi sapa wong lil qadimi maring Allah zat kang qadim nisbatake utawa netepake ma ing perkara wa kang utawi ma iku manfiun kang tenafiake anu saking Gusti Allah bil ijma'i kelawan sepakate ulama mujtahid. Termasuk murtad secara i'tiqad atau secara keyakinan adalah jika seseorang berani menisbatkan atau mengkaitkan Allah tabaraka wa ta'ala, mengkaitkan pada sifat di mana Allah itu dibersihkan dari sifat tersebut secara ijma'. Maksudnya seseorang akan dianggap murtad jika menganggap Allah mempunyai sifat yang tidak seharusnya dimiliki oleh Allah, sifat yang tidak pantas bagi Allah, dan ukuran tidak pantasnya sifat tersebut adalah secara ijma' atau kesepakatan para ulama mujtahid. Adapun contoh yang tidak pantas bagi Allah atau contoh sifat yang tidak pantas diperuntukkan bagi Allah adalah mensifati Allah seperti jisim, menganggap Allah adalah jisim, meyakini Allah adalah bertubuh atau mempunyai tubuh. Ai idza kana nasabu shorihan. I'tiqad atau keyakinan seperti ini adalah dapat menjadikan seseorang terjatuh pada kemurtadan. Itu jika penisbatannya adalah secara sharih. Maksudnya jika penisbatannya secara jelas. Jelas di sini berarti menganggap kalau Allah itu berjisim secara fisik atau bertubuh selayaknya tubuh atau fisiknya makhluk. Dengan gambaran jika seseorang berkata dengan dasar keyakinannya bahwa Allah adalah jisim seperti jisim pada umumnya yang memiliki fisik, menganggap Allah adalah jisim yang memiliki bentuk sebagaimana bentuk makhluk. Li sorahatihi fil hudusi ila akhirih. Orang tersebut jatuh ke dalam kemurtadan dikarenakan ia telah memberikan kejelasan jisim yang bersifat hudus. Ia meyakini kalau Allah itu adalah jisim yang hudus, jisim yang baru, jisimnya makhluk yang merupakan bentuk yang tersusun, mempunyai warna-warna dan ittisal. Artinya ittisal di sini adalah terhubung satu sama lain. Contohnya manusia mempunyai kepala yang terhubung dengan leher, terhubung dengan tubuh dan seterusnya. Fayakunu kufran. Jika ada orang yang berkeyakinan demikian, maka ia telah jatuh pada kekufuran, jatuh pada kemurtadan. Dikarenakan ia telah menetapkan Allah yang qadim pada perkara yang dinafikan dari Allah secara ijma', menetapkan sifat yang tidak layak bagi Allah secara ijma'. Dengan kata lain,
ia telah berani-berani menetapkan sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat mustahil bagi Allah yang dimaksud di sini adalah mumatsalatul lil hawaditsi. Kita lanjutkan lagi. Ammalau qala, anapun lamun ngucap sapa wong ing ucapan huwa utawi Gusti Allah taala maha siji sapa Allah iku jismun jisim wa atlaqolan mutlakake sapa wong au jismun utawa ngucap sapa wong ing ucapan utawi Gusti Allah iku jisim la kal ajsami ora kaya dene pira-pira jisim ai muntafin tegese kang den nafiake anhu saking Gusti Allah taala maha suci sapa Allah apa lawazimul jismiyati pira-pira tetepe sifat bangsa jisim ya faqad akhta mongko teman-teman luput sapa wong fi itlaqil ismi ing dalem mutlakake aran la fil makna ora ing dalem maknane kaba'dil karamiyati kaya setengahe kaum karamiyah fa innahum mongko temen setuhune karamiyah iku qalu ngucap sapa karamiyah ing ucapan huwa utawi Gusti Allah taala maha suci sapa Allah iku jismun jisim bi makna qaimin binafsihi kelawan nganggo maknane lafat qaimin binafsihi kang jumeneng kelawan zati Gusti Allah dewi. Fala yakfuru ya mongko ora kufur sapa wong li ghalabati tajsimi krana nglindhihe ngarani jisim al nasi ing atase manungsa wa annahum lan krana temen setuhune nas iku la yafhamuna ora paham sapa nas maujudan ing perkara kang wujud min ghairi jihadin saking tanpa arah. Waktu lan den aturake apa bi kufril mujassimati kufure wong kang ngarani jisim marang Gusti Allah mutlakun kelawan mutlak. Waktu lan den aturake apa bi adami kufrihim ora anane kufure al mujassimah mutlakun kelawan mutlak. Adapun jika seseorang berkata kalau Allah adalah jisim dan ia memutlakan kata jisim itu, menetapkan jisim sebagai sesuatu yang umum bagi apapun yang ada. Artinya ia mengatakan bahwa Allah itu adalah jisim, yang berarti Allah adalah zat yang ada. Dengan kata lain, apapun yang ada, maka ia adalah jisim. Atau jika seseorang berkata kalau Allah itu adalah jisim, akan tetapi tidak seperti jisim-jisim yang lain, atau tidak seperti jisimnya makhluk, ai muntafin anhu ta'ala lawazimul jismiyati, meyakini kalau beberapa lazimnya sifat jisim itu dinafikan dari Allah Ta'ala. Maksudnya mengatakan kalau Allah itu adalah jisim, akan tetapi jisimnya itu tidak seperti layaknya jisimnya makhluk, di mana umumnya jisim bagi makhluk itu mempunyai bentuk, warna, susunan, dan lain sebagainya. Faqad akhta'a fi itlaqil ismi la fil makna, maka orang yang mengatakan demikian atau meyakini demikian adalah telah salah atau keliru di dalam penyebutan nama. Maksudnya telah keliru di dalam pengistilahannya, akan tetapi tidak dalam pengertiannya. Maksudnya orang tersebut salah karena mengistilahkan Allah dengan jisim, walaupun mereka meyakini kalau jisimnya Allah tidak seperti jisimnya makhluk. Karena bagi kita orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu tidak diperkenankan mengistilahkan Allah dengan jisim, walaupun dalam pengertiannya adalah bukan jisim-jisim pada lazimnya. Sedangkan orang-orang atau kaum yang mengistilahkan bahwa Allah itu jisim adalah seperti sebagian kaum karomiyah, di mana mereka mengatakan bahwa Allah adalah jisim dengan pengertian yang dimaksud jisimnya Allah menurut mereka adalah bahwa Allah itu qaimun binafsihi atau qiyamuhu binafsihi, yang artinya Allah adalah zat yang berdiri sendiri. Maksudnya zat yang tak butuh tempat dan tak tergantung pada apapun pada wujudnya. Selanjutnya fala yakfuru li ghalabati tajsimi 'alan nasi ila akhirih. Orang yang mengistilahkan Allah dengan jisim akan tapi maksudnya adalah tidak seperti lazimnya jisim atau lazimnya fisik pada makhluk, maka orang tersebut tidaklah jatuh pada kemurtatan, tidaklah jatuh pada kekufuran, dikarenakan penganggapan jisim itu telah ghalabah, kaprah, atau telah umum pada manusia. Artinya umumnya manusia itu biasa menyebut jisim pada apapun yang ada, suka menjisimkan apapun yang dia sebut. Maksudnya secara otomatis pikiran manusia akan mengarah pada jisim jika disebutkan sesuatu, dan mereka tidak bisa memahami akan sesuatu yang wujud dengan tanpa adanya arah. Mereka secara otomatis memahami bahwa sesuatu yang wujud itu berarah.
Maksudnya mereka secara otomatis memahami apapun itu yang jika disebutkan pasti terbesit di dalam benaknya, di dalam pikirannya, bahwa yang disebutkan tadi bertempat dan berada di suatu arah. Sehingga ketika dikatakan lafaz Allah kepada manusia, maka secara otomatis pikiran dan benak mereka akan tertuju pada suatu arah. Walaupun toh demikian, kita sebagai orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib yakin dan memahami kalau Allah itu wujud tanpa adanya tempat dan arah, sehingga tak layak bagi Allah diistilahkan atau dianggap dengan jisim, dikarenakan jisim itu bertempat dan berarah. Selanjutnya, waqila bi kufril mujassimati mutlaqan. Menurut suatu keterangan, ada yang mengatakan bahwa orang yang menganggap Allah itu jisim, maka ia telah dihukumi kafir secara mutlak. Mutlak di sini artinya baik menjisimkan Allah secara pengistilahannya saja atau keduanya, yaitu menjisimkan secara istilahnya dan keyakinannya. Berikutnya, waqila bi'adami kufrihim mutlaqan. Tapi juga ada keterangan lain yang mengatakan bahwa orang yang menjisimkan Allah itu tidak dihukumi kafir secara mutlak. Kita lanjutkan lagi. Walhasilu lan utawi kesimpulane iku annal mujassima temen setune wong kang jisimake Gusti Allah iku layak furu ora kufur sapa al mujassim illa idza lazima, kejaba ing dalam nalikane tetep mengkalami saking kalame al mujassim apa at-tasbihu nyerupake. Fa kufruhu mongko utawi kufur al mujassim iku min haitsu tasbihi saking sekira nyerupake la tajsimi orang jisimake. Afadahu awe faedah ing walhasilu sapa Asy-Syarqawi Imam Syarqawi. Dan kesimpulannya adalah bahwa al-mujassim atau orang yang menjisimkan Allah itu tidaklah dihukumi kafir kecuali jika ia telah menetapkan tasbih atau penyerupaan pada kalamnya atau menetapkan penyerupaan pada ucapannya. Maksudnya seseorang mujassim itu akan dihukumi kafir atau jatuh pada kemurtadan ketika ia menyerupakan Allah dengan jisim, menyerupakan Allah dengan fisik yang ada pada makhluk. Semisal seseorang menyerupakan Allah mempunyai tangan seperti tangannya manusia, menyerupakan Allah mempunyai wajah sebagaimana wajahnya makhluk dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini orang tersebut dikatakan sebagai orang yang kufur atau orang yang jatuh ke dalam kemurtadan. Dengan demikian jatuhnya kekufuran pada seseorang mujassim itu adalah dari segi tasbihnya, bukan dari segi tajsimnya. Maksudnya seseorang dihukumi kafir, dihukumi jatuh di dalam kemurtadan dikarenakan ia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, bukan karena menganggap Allah sebagai jisim. Keterangan ini adalah difaedahkan atau disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syarqawi. Kita lanjutkan lagi. Aw halala utawa ngalalake sapa wong muharraman ing perkara kang den haramake bil ijma' kelawan ijma'. Ai ijma'il a'immati tegese ijma'i pira-pira imam al-arba'ati kang papat. Afadahu awa faedah ing ijma'il a'immatil arba'ati sapa al-Bujairami Imam Bujairami. Makluman halikang den weruhi minadini saking agama, ai min adillati dini tegese saking pira-pira dalil agama bidarurati kelawan darurah, ai bil ilmi tegese kelawan ilmu allazi ya ilmu yushabihu kang nyerupani apa ilmu al ilma ing ilmu al hasila kang hasil bidarurati kelawan mesti. Wa huwa utawi al ilmu al hasilu bi darurati iku allazi ilmu la yahdaju kang ora butuh apa allazi fi isbatihi ing dalem netepake allazi ila dalilin maring dalil li annahu krana temestune kelakuan iku istaraka sekutonan fi ma'rifatihi ing dalem ngawruhi allazi sapa al alimu wong kang alim wal amiyu lan wong kang bodho. Fakhraja mongko kejaba biqaulihi kelawan dawuh ki musannif rupane dawuh maklumam minad dini bidarurati apa ingkaru annali bintil ibni ingkari temen setuhune iku kedue bintil ibni apa asdusa bagian seperenem ma'a binti sulbi sertane anak wadon kandung takmilatan krana nyempurnaake takmilata sulusaini krana nyempurnaake bagian 2/3. Ya fala yakfuru mongko ora kufur sapa wong bihi sebab ingkaru ila akhirih walau min alimin lan senajan saking wong kang alim khilafan halin ulayani li ba'dihim maring setengah ulama
Naqalahu nukil ing fakhraja ila akhirih sapa al-Bujairami Imam Bujairami anil Qulyubi saking Imam Qulyubi. Seseorang dihukumi murtad secara i'tiqad jika ia telah menghalalkan perkara yang haram secara ijma', perkara yang diharamkan secara ijma'. Maksudnya ijma'nya imam-imam mujtahid yang 4. Imam 4 di sini adalah Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Keterangan ini disampaikan oleh Imam Al-Bujairami. Kalau ada orang yang meyakini dan menganggap perkara yang jelas-jelas diharamkan menurut konsensus 4 imam mujtahid tersebut, maka orang tersebut telah jatuh di dalam kemurtadan. Hal itu dikarenakan keempat mujtahid tersebut di dalam pengambilan hukumnya adalah ma'lumah minad din, ay min adilatid din, diketahui atau bersumber dari dalil-dalil agama yang bid-darurati, dalil-dalil agama yang secara pasti. Artinya hukum tersebut tidak bisa ditentang, dikarenakan hukum tersebut dilahirkan dari sumber hukum yang menjadi landasan atau pondasi di dalam agama. Adapun sumber hukum yang dimaksud adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, di mana keempat-empatnya adalah menjadi sumber hukum yang telah disepakati. Berikutnya untuk penjelasan lafadz bid-darurati pada redaksi ini adalah ay bil ilmi alladzi yushbihul ilma al-hasila bid-darurati. Artinya ilmu atau pengetahuan yang menyerupai ilmu yang dihasilkan secara darurat, secara ittiror atau secara daruri. Yang mana pengertian daripada darurat yang dimaksud di sini secara mudah bisa diartikan sebagai ilmu yang dapat langsung diketahui atau ilmu yang diketahui secara otomatis. Dengan kata lain, darurat atau daruri di sini yang dimaksud adalah sesuatu yang dihasilkan dengan tanpa adanya usaha dan tanpa perlu berpikir atau berangan-angan secara mendalam. Sebagai contoh, semisal kita ditanya 1 ditambah 1, maka tanpa perlu berpikir panjang kita pasti menjawab 2. Jawaban 2 adalah suatu jawaban yang pasti yang tak dapat ditentang. Contoh lagi, semisal kita memakan gula, maka secara otomatis lidah kita pasti merasakan manis. Dan rasa manis yang dirasakan oleh lidah kita, itu secara otomatis diketahui oleh otak kita, yaitu dengan tanpa berpikir atau berangan-angan secara mendalam. Adapun pengetahuan 1 ditambah 1 sama dengan 2, dan rasa manis yang secara otomatis diketahui oleh otak kita secara pasti, itulah yang disebut dengan ilmu darurat atau ilmu daruri. Sedangkan jika suatu ilmu baru bisa dipahami, baru bisa diketahui kalau seseorang perlu berpikir dan berangan-angan secara mendalam dahulu, maka ilmu itu disebut sebagai ilmu nazari atau ilmu iktisabi. Semisal jika disuguhkan kepada kita soal-soal matematika pada tingkatan lanjut, seperti soal tentang trigonometri, logaritma, dan lain sebagainya. Tentunya kita masih perlu berpikir dahulu secara mendalam agar bisa mengetahui jawabannya. Jadi pengertian seperti inilah yang disebut sebagai ilmu nazari atau ilmu iktisabi. Keterangan ini bisa dilihat di dalam kitab Waraqat atau kitab usul fikih yang lainnya. Berikutnya, hukum yang bid-darurat di sini yang diserupakan dengan ilmu darurat yang mana dapat diketahui secara otomatis dan alladzi la yahtaju fi itsbatihi ila dalilin, ilmu yang di dalam menetapkan atau mengetahuinya itu adalah tanpa perlu dalil atau bukti. Diserupakan karena li'annahu ishtaraka fi ma'rifatihil alimu wal amiyu. Karena dalam mengetahui hukum tersebut, orang yang alim dan orang yang awam adalah sama-sama bisa langsung tahu akan hukum yang dimaksud, walaupun sebelumnya mereka tidak mengetahui dalil dari perkara yang dihukumi itu. Akan tetapi, hukum perkara tersebut sudah ada dalilnya di dalam agama. Berikutnya yang dimaksud darurat di sini sebagaimana keterangan sebelumnya adalah hukum pada setiap masalah yang telah disepakati oleh para ulama mujtahid. Jadi bukan termasuk ma'lumah minad din bid-darurati jika di dalam memutuskan hukum pada suatu masalah adalah terjadi khilaf di antara para ulama. Seperti dalam masalah faraid, yaitu dalam menentukan furudul muqaddarah atau bagian pastinya bintil ibni
yang mendapatkan bagian 1/6 ketika bersamaan dengan anak perempuan kandung, di mana bagian 1/6 itu adalah takmilatas tsulusaini, bagian yang menyempurnakan bagian 2/3. Maksudnya, jika ahli waris semisal adalah 2 orang perempuan yang sederajat, maka bagi keduanya adalah bagian 2/3, yang masing-masing dari keduanya mendapatkan bagian 1/3. Berikutnya pada masalah bintis sulbi atau anak perempuan kandung yang bersamaan dengan bintil ibni atau cucu perempuan kandung. Mereka adalah ahli waris yang tidak dalam satu derajat atau tidak dalam satu tingkatan. Maka bagian anak perempuan kandung adalah setengah dan bagian cucu perempuan kandung adalah 1/6. Dan jika dijumlah, setengah dan 1/6 menjadi 2/3. Dikatakan takmilah dikarenakan bagiannya cucu perempuan itu adalah bukan mustaqillah, maksudnya bukan bagian menyendiri bagi cucu perempuan, akan tetapi bagian yang didapat untuk menyempurnakan bagiannya anak perempuan kandung agar bisa menjadi bagian 2/3. Yang jika anak perempuan kandung itu lebih daripada 1, maka terhijablah cucu perempuan kandung itu. Artinya cucu perempuan kandung tersebut tidak mendapatkan bagian warisan. Kalau di dalam bahasa Jawa diistilahkan dengan mung digawe jangkep-jangkepan tok utawa jangkepi bagian 2/3. Keterangan ini bisa dilihat di dalam kitab Aidatul Farid atau kitab Faraid yang lain. Selanjutnya, jika ada orang yang mengingkari masalah tadi, maksudnya masalah bagian 1/6 yang diperuntukkan bagi cucu perempuan, maka tidaklah ia dihukumi kafir atau dia tidak jatuh ke dalam kemurtadan. Sebagai contoh tambahan lagi, semisal ada orang yang ingkar masalah hukum fardu ainnya sholat berjamaah. Saya ulangi lagi, sholat berjamaah. Dikarenakan ada ulama Hanafiyah yang menghukumi fardu pada sholat berjamaah, maka orang yang mengingkarinya itu tidaklah jatuh ke dalam kemurtadan, atau ia tidaklah dihukumi kufur. Walaupun orang yang ingkar tersebut adalah orang yang alim atau orang yang berkompeten di dalam bidang fikih, dikarenakan masalah tersebut adalah termasuk pada masalah khilafiyah. Keterangan ini, maksudnya keterangan mengenai tidak kufurnya seseorang yang ingkar pada masalah khilafiyah yang disebutkan tadi, adalah masih terdapat perselisihan dengan sebagian ulama yang lain, di mana mereka mengatakan kalau hal itu adalah juga termasuk hal-hal yang dapat menjatuhkan seseorang di dalam kekufuran. Keterangan ini adalah keterangan Imam Al-Bujairami yang dinukil dari Imam Al-Qulyubi. Kita lanjutkan lagi. Mimma sanging perkara la yakhfa kang ora samar apa ma alaihi ing atase wong kazina kaya dene zina. Wa utawi zina iku ilajul mukallafi oleh nglebokake mukallaf al-wadhihi kang pertelo hasyafatahu ing hasyafai mukallaf al-asliyata kang asli al-muttasilata kang tetemu au qadraha utawa nglebokake kira-kirane hasyafah anda faktiha ing dalam nalikane kesepen hasyafah fi farjin ing dalam farji wadhihin kang pertelo muharramin kang den haramake li ainihi maring kahanane farji fi nafsil amri ing dalam kahanane perkara mustahan kang den senengi tobaan ing dalam mateke ma'al khuluwi serta sepi ani syubhati saking syubhat. Termasuk suatu hukum perkara haram secara darurat atau yang secara pasti diketahui dari dalil agama dan yang telah disepakati oleh ulama mujtahid, yang mana jika seseorang menghalalkannya maka dia jatuh di dalam kekufuran atau kemurtadan. Yang pertama adalah seperti zina. Artinya jika seseorang menghalalkan zina maka ia telah jatuh ke dalam kemurtadan. Walaupun orang awam, ia pasti tahu kalau zina itu haram, padahal ia belum tahu dalil yang berupa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Inilah tadi yang dimaksud dengan hukum bid-darurati yang diserupakan dengan ilmu darurah. Karena orang yang alim dan orang yang awam itu sama-sama bisa langsung tahu kalau hukumnya zina itu haram, tanpa mereka harus mengetahui dalilnya terlebih dahulu. Selanjutnya pengertian zina itu sendiri yang dimaksud di sini adalah wa huwa ilajul mukallafi al-wadihi hasyafatahu ila akhirih. Perbuatan seseorang yang telah mukallaf, dengan kata lain telah baligh, Islam dan waras, yang jelas kelaki-lakiannya dalam artian bukan banci yang muskil.
yang mana ia memasukkan hasyafahnya atau kepala kemaluannya yang asli yang masih tersambung dengan penisnya, atau bagian penisnya yang seukuran dengan hasyafahnya jika tidak mempunyai hasyafah atau kehilangan hasyafahnya, semisal kepala penis atau hasyafahnya terpotong, dimasukkan ke dalam farji seseorang yang jelas keperempuanannya, yang mana farji tersebut adalah muharramin li'ainihi, artinya farji perempuan tersebut adalah memang diharamkan jika dimasuki dan menyebabkan terkena had zina, kecuali farjinya perempuan yang jika dimasuki tidak menyebabkan terkena had zina, seperti farji seorang istri yang sedang haid, sedang puasa fardu, atau yang sedang ihram haji atau umroh. Berikutnya fi nafsil amri, maksudnya perbuatan yang dilakukan adalah diharamkan dan dikategorikan sebagai perbuatan zina yang menyebabkan had. Artinya perbuatan tersebut bukan dzannul mukallaf saja. Maksudnya seseorang menyangka kalau perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan zina, padahal kenyataannya tidak. Semisal jika seseorang menyetubui istrinya sendiri, akan tetapi dia menyangka kalau yang disetubui adalah wanita ajnabiyah atau wanita lain. Yang disangka adalah wanita lain, tetapi kenyataannya adalah istrinya sendiri. Dalam hal ini, orang tersebut tidak terkena had zina atau tidak terkena hukuman zina. Jadi yang dimaksud dengan fi nafsil amri di sini adalah kenyataan perbuatan yang dilakukan adalah memang benar-benar zina. Berikutnya, wanita yang dimasuki farjinya adalah mushtahan taba'an. Maksudnya secara watak atau secara akal yang waras, wanita tersebut adalah disukai, artinya bisa menimbulkan birahi. Dengan gambaran, perempuan tersebut adalah perempuan yang masih hidup dan perempuan dari bangsa manusia. Dikarenakan hanya orang yang tidak waras akalnya yang birahi dengan mayit atau dengan farji binatang. Selanjutnya, ma'al khuluwi ani syubuhati, sunyi dari syubhat. Syubhat artinya adalah perbuatan yang tidak terkena hukum baik halal maupun haram. Artinya di sini adalah persetubuhan yang dilakukan itu adalah tidak jatuh pada hukum haram dan hukum halal, dikarenakan samar dalam memutuskan hukumnya. Semisal menyetubui budak perempuan yang di dalam kepemilikannya adalah mushtarakah, artinya dimiliki secara bersama. Adapun syubhat sendiri, maksudnya syubhat di dalam persetubuhan itu ada 3 macam. Yang pertama, syubhatul tariq, syubhatul fa'il, dan syubhatul mahal. Untuk keterangan tambahan ini bisa dilihat di dalam kitab Iqna fi halli al-fadhi Abi Syuja'i juz 2 halaman 221. Berikutnya wal liwati wallahu a'lamu bis-shawab. Sekian dulu pembahasan kali ini karena dirasa sudah cukup panjang pembahasannya. Mohon maaf jika dalam upload video belum bisa ajak atau jaraknya terlalu lama. Hal itu dikarenakan keadaan dan kondisinya yang belum memungkinkan. Salah satunya adalah masih belum mempunyai tempat sendiri yang dapat digunakan untuk merekam, yang mana memungkinkan untuk jauh dari suara berisik, karena banyak sekali anak kecil dan suara berisik yang lain. Selain itu juga karena ada kesibukan lain yang belum bisa ditinggalkan, termasuk adalah mencari nafkah. Sekali lagi mohon maaf. Berikutnya, jika masih terdapat pembacaan dan pembahasan yang masih kurang benar, mohon dengan sangat untuk dibenarkan dan silakan diketik di kolom komentar. Semoga kajian kali ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.